Dapat. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Duduk. Ya, ini kita punya pertemuan pertama toh. Jadi kemarin memang Pak Guru sudah bicara sama Pak Kepala Sekolah. Jadi karena Pak Guru ikut PPG, kemarin tes Pak Guru lolos PPG. Pak Guru prakteknya dapatnya di sini di kalian punya sekolah. Jadi nanti Pak Guru mengajar IPS. Pak Guru mohon kerjasama yang baik dari anak-anak sekalian supaya bisa bantu Pak Guru punya PPL berjalan yang baik. Jadi nanti Ibu Etik sudah kasih tahu juga kalian punya materi bagaimana, sudah sampai di mana saya. Luas wilayah, letak dan luas Indonesia. Oh berarti masih di bab 1 toh? Oh iya sudah lewat sebenarnya itu. Sekarang kan harusnya di materi bab 2. Jadi nanti yang akan Pak Guru ajar di materi bab 2. Tapi tidak apa-apa, nanti Pak Guru bicara dengan Ibu Etik lagi. Jam IPS hari apa saja? Jumat sama Sabtu saja. Oh iya sudah. Hari Jumat minggu depan itu ada libur. Itu libur hari raya Hindu. Hari raya Diwali. Libur. Iya. Jadi Pak Guru akan memperkenalkan Pak Guru punya nama. Terus nanti Pak Guru absen, yang Pak Guru baca nama angkat tangan saja. Bisa? Ya. Jadi Pak Guru, saya punya nama Marlis J. Jonathan Wakole SPD. Ini Pak Guru punya NIP. Pak Guru bertugas di SMP Negeri 2 Homeo. Siapa yang tahu Homeo? Tidak ada? Pak Guru ini, Pak Guru tugas di Sanjaya. Di sebelah apa? Di dalam sana. Tapi cuma puji Tuhan karena kemarin tes lolos PPG, Pak Guru dapat di Universitas Negeri Malang. Siapa yang asal dari Malang? Yang Malang itu jauh mana? Jawa Timur. Hah? Malang jauh mana? Ya itu sudah. Pak Guru gitu ya, Pak Guru bukan orang Jawa jadi Pak Guru dapat di Universitas Negeri Malang. Pak Guru punya NIM, terus Pak Guru bidang studinya, Pak Guru mengajar IPS. Dulu waktu kuliah, Pak Guru sebenarnya ini mengajar kuliahnya geografi. Pak Guru S1 geografi. Cuman karena mengajar di SMP, jadinya IPS. Kan IPS itu kan belajar semua toh. Geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi. Nah, nanti kalau misalnya Pak Guru mengajar di SMA, baru cuma mengajar geografi saja. Tapi kalau di SMP, cuman semuanya jadi satu IPS. Terus Pak Guru punya alamat tinggal di Nagrek. Pak Guru tinggal di Jalan Samratulangi. Jalan Samratulangi, Kompleks Pakarena, Malompo Atas. Tahu Malompo? Situ. Pak Guru tinggal di situ. Kalau tahu Britek? Britek tuh lurus terus ke sana. Pokoknya ikut Aper jalan yang baru bikin itu lurus terus sampai ke bawah. Pak Guru tinggal di situ, di bawah sana. Ini Pak Guru punya nomor HP, terus Pak Guru punya email. Nah nanti pertemuan pertama ini Pak Guru kasih materi dulu. Di pertemuan kedua kita akan buat scrapbook. Tahu scrapbook? Belum tahu? Oh iya, nanti Pak Guru kasih tahu. Scrapbook itu, ini kalau perempuan tuh biasa tahu. Scrapbook itu yang biasa buku diary itu. Lalu tempel-tempel materi, lalu buka dia pasti nanti dia muncul berdiri tuh. Itu namanya scrapbook. Nanti minggu depan karena Jumat libur, Sabtu nanti kita itu bikin scrapbook. Oke, Pak Guru absen ya. Pak Guru suruh kasih nama Pak Guru nama, sekarang Pak Guru absen. Abraham, Daniel, yes. Oh hadir. Dipanggil siapa ini? Daniel, Abraham. Kalau Pak Guru ini asal dari Ambon. Pak Guru asal dari Ambon. Kalau di Ambon, kalau nama Abraham itu panggil Ampi. Iya, Ampi.
Ketua kelas di absennya di tanggal 29 atau? Iya. 29 toh? Ini soalnya masih kosong jauh aja. Oke. Adelia Terosia Worombori. Oh, Adel. Adlan Pratama Saputra. Oh, Adlan. Adlan yang paling seksi kan? Agus Harun Dubai. Alfa. Dia kenapa tidak ada keterangan? Jarang masuk. Andika Ho. Alfa. Alfa. Chandra Vina Anggita. Mana? Dipanggil? Chandra. Wih, nama mantap. Cucu Maulana. Panggil? Cucu, oke. Efraim Rafli Borwalo. Ronto aja. Oh, iya. Habis marganya. Elizabeth Esther Manyawasi. Esther. Panggil apa? Elizabeth atau Esther? Elis. Oke. Iya. Farida Hao. Ini Hao nih orang Cina kan? Apa ya? Orang apa? Oh, Ambon. Febri Hadriansyah. Febri. Oke. Panggil Ebi. Oh. Iyo, ini ada dua ya. Febrian Calvin Darome. Oh, Febri dengan Febrian. Ferry Ardiansa. Oke. Tidak apa-apa. Masa remaja tuh itu biasa-biasa aja. Nanti 10 tahun, 15 tahun kemudian kalian baku apa? Pak Guru dulu waktu Pak Guru ceritain, dulu Pak Guru waktu masih SD, Pak Guru paling pendek. Pak Guru pendek sekali, betul, tidak tipu. Nah tapi kan pertumbuhan masing-masing orang kan beda-beda. Entah itu karena faktor turunan, ditambah karena mungkin Pak Guru dulu tuh paling rajin renang. Jadi karena sering dibully, bilang pendek-pendek segala macam. Ya sudah Pak Guru berenang tiap hari. Jadi pas SMA tuh Pak Guru tinggi 163, 64, 65. Nah nanti pas kuliah Pak Guru tingginya 172 sampai sekarang. Jadi tidak apa-apa, masalah pendek tinggi masing-masing orang kan punya kekurangan toh. Iyo. Vira, Ananda. Oke, Vira. Panggil Vira. Oh ya. Hafisa. Hafisa hadir. Irsando Prasetya. Irsan. Panggil apa? Ando. Oh. Jepra Adrianti Pigai. Alfa. Kirana Samber. Mana? Oh, Kirana. Panggil? Kirana. Oke. Kurnia Indah Purnamasari. Dipanggil? Indah. Si cantik namanya Indah. Lesmira Telenggen. Tidak ada. Apa? Leticia Raisya Winata. Pilih nama panjang sampai. Panggil apa? Tisha. Orang apa? Sudah. Rondiron Wanimbo. Tidak ada. Alfa. Muhammad Graditya Fahri. Wis, main. Muhammad Saki Ardiansyah. Dipanggil oke kelas. Dipanggil apa ketua kelas? Jaki. Oke, Jaki. Jaki toh. Ketua kelas orang mana? Jawa. Jawa mana? Oke, bagus lanjut. Nadifa Rahayu Sulistiani. Oh, dipanggil? Diva. Ada Pak Guru punya ponakan namanya Diva. Oh. Iya. Itu yang apa? Kayak di film-film tuh. Jangan panggil aku Diva. Oh, itu semua. Nur Afni Salsabila Herman. Dipanggil? Aca.
Dipanggil apa? Biasa Caca, biasa aku. Oh iya. Raski Morogitna. Dipanggil apa? Raski C. Gaul-gaul kayak nih, anak gaul, anak jalanan kayak nih. Renovel Stefano Manaung. Orang Batak. Orang Batak. Batak. Toraja atau Batak? Oh, Sangir. Oh iya. Rino Meraper. Alfa. Risma Aulia Mawarni. Dipanggil Risma. Oke. Ronald Sila Sans Rumawi. Wih, pacin belakangnya. Kayak palsu kan? Susilo Langgeng Bono. Pak Susilo. Oke, siapa yang namanya belum dipanggil? Sudah semua? Oh, jadi yang tidak hadir ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Pilih banyak satu. Indo gimana? Tidak tahu. Lain suka kawin ke apa? Jangan sibuk-sibuk kawin dulu, toh. Kuliah, sekolah dulu. Oke, Pak Guru mulai kita punya pelajaran. Jadi sebenarnya kalian baru sampai di letak dan luas, toh? Nah, materi yang Pak Guru ajar ini sebenarnya materi bab 2. Kemarin Pak Guru sudah bicara di Bu Etik bilang oke, lanjut saja. Tapi nanti kalau misalnya selesai kita punya materi yang ini, nanti Pak Guru coba akan mengulang di kalian punya materi yang bab 1, letak dan luas. Letak dan luas itu kan bicara tentang peta atau tentang letak astronomis, letak wilayah toh. Nanti Pak Guru coba ajar kalian untuk buat peta. Jadi kita punya pelajaran hari ini, Pak Guru sebenarnya mau tanya kalian, tapi nanti mungkin kalian belum paham juga. Siapa yang di sini yang tahu interaksi? Interaksi. Mana coba ke Pak Guru punya buku mana? Buku. Semua sama toh? Sama. Udah lewat bab 2. Ini. Kalian buka di halaman 40. Ya, halaman 40. Sudah lewat? Belum toh? Ini kan bab 2. Ya, ini interaksi. Tapi yang akan kita pelajari itu di halaman 46. Kalian buka di halaman 46. 46. Halaman 46. Sudah? Nah, hari ini tuh kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Siapa sih yang tahu interaksi itu apa? Ada yang tahu? Bagaimana kita bahas? Interaksi adalah suatu proses hubungan timbal balik yang dilakukan oleh individu dengan individu antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, antara kelompok dengan Sudah banyak. Sudah. Jadi itu, ya betul. Interaksi itu suatu hubungan. Nah, seperti apa? Kalian bisa contoh. Seperti yang sekarang ini. Tadi kan dia baca hubungan antara satu orang dengan satu orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Yang satu orang dengan kelompok itu contohnya sekarang Pak Guru. Pak Guru sendiri, kalian siswa, kalian anak-anak, kalian kelompok. Nah, interaksi itu komunikasi, bisa bermain, bisa berbicara, curhat-curhat, mabar, omong kosong, itu bagian dari interaksi. Itu interaksi. Nah, tadi sudah apel kah belum? Belum apel. Tahu di sini ya biasa apel kah tidak? Apel pagi tidak. Berarti belum sembahyang tadi pagi. Belum doa. Belum. Oh begitu kita kelas ya. Pak Guru sudah doa aja. Ya, topi dulu. Topi orang mau doa tuh kenapa pakai topi? Kamu dulu. Ayo, siapa? Yuk.
Kepada teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa agar kepercayaan kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, tadi Pak Guru sudah bilang, ini sebenarnya materi yang sudah lewat tentang interaksi, tapi biar sedikit lanjut. Selama ini kalau kalian belajar IPS itu rasanya bagaimana? IPS itu bosan toh? Bosan. Ibu guru biasa bilangnya bagaimana? Ceramah-ceramah begini, cerita-cerita atau duduk catat begitu atau bagaimana? Oh, campur-campur. Iya. Betul, tapi memang rata-rata pembelajaran IPS itu kadang bikin bosan. Dulu Pak Guru waktu sekolah juga begitu. Kadang mengantuk. Jadi Pak Guru akan berusaha sebaik mungkin supaya pembelajaran IPS itu menyenangkan, supaya kalian juga senang, tidak mengantuk. Nanti ya ada game-game, tapi kalau dulu. Ya, di halaman 46 itu kita punya materi tentang ini. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu ada dua. Satu asosiatif dan yang satunya disosiatif. Ada di situ tuh di buku itu, disosiatif. Nah, kita punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Pak Guru kasih lewat saja. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2. Yang satu tuh asosiatif, yang kedua disosiatif. Asosiatif itu lebih ke proses yang positif, bentuk interaksi yang positif. Apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada satu kesatuan pandangan. Kemudian disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Jadi yang asosiatif ini kalian tarik kesimpulan, itu tuh baik. Asosiatif itu interaksi yang baik, positif. Kalau yang disosiatif, ini yang negatifnya. Itu konflik-konflik, hal-hal yang tidak baik. Jadi asosiatif baik, disosiatif tidak baik. Ini positif, ini negatif. Nah, untuk yang asosiatif, kalian bisa lihat di buku, asosiatif itu ada 3. Ada 3 bentuk asosiatif, proses asosiatif. Yang pertama ada kerjasama. Yang kedua ada apa lagi? Akomodasi. Kemudian yang ketiga ada apa? Asimilasi. Kerjasama. Kerjasama itu apa? Siapa yang tahu kerjasama itu apa? Ya, contohnya seperti apa? Kepala suku? Hah? Yo, gotong royong. Kasih bersih got, panen lele sama-sama, tanam padi sama-sama. Nah, itu bentuk. Gimana teman-teman? Kerjasama. Kerjasama berarti bekerja bersama-sama. Bukan jalan sekolah sama-sama, itu tidak. Kan cuma jalan saja, tidak kerja. Kalau pencuri sama-sama? Itu juga kerjasama tuh. Tapi itu tidak baik, itu tidak baik. Jadi kalau pencurian berarti yang satu pasang jerat, yang satu siap untuk tangkap, yang satu pantau-pantau orang kayak gitu. Jadi padi kalau lihat berarti ikut. Kemudian yang kedua itu kerjasama. Kemudian yang kedua akomodasi. Nah, akomodasi ini dia hampir sama dengan kerjasama, tapi bukan. Ini dia punya pengertian. Menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan pihak lawan sehingga lawan tidak hilang kepribadiannya. Jadi, Pak Guru kasih contoh. Di sini biasanya ada masalah-masalah toh?
Di Lagari, kalian tinggal di mana? SP1, SP2? Ya apa di sini apa? SP1, SP2, gitu? SP3. Orang-orang SP1 pernah bikin masalah kan tidak? Masalah dengan orang apa? Dani. Orang SP1 masalah dengan orang Dani. Ada spidol? Oh, ada Pak Guru ini. Kamu tidak spidol kah? Misalnya ini orang-orang gambar jelek lagi. Orang-orang apa? Orang-orang SP1 bikin masalah dengan orang-orang Dani, orang Dani. Ini orang SP1, ini orang Dani. Dono bentrok bikin masalah. Ada pihak ketiga. Kemarin waktu masalah siapa yang selesaikan? Siapa yang selesaikan masalah? Polisi, kepala-kepala suku, ya toh? Nah, kepala-kepala suku, polisi, dong-dong ini disebut pihak ketiga. Ini pihak pertama, pihak kedua, orang yang bertikai yang bikin masalah. Polisi dengan kepala-kepala suku, RT, lurah, kepala desa, itu tuh pihak ketiga, orang yang menyelesaikan masalah. Itu dia yang menyelesaikan masalah, dia bantu. Oh iya sudah, mau kasih denda berapa? Orang SP1 bilang, orang Dani bilang misalnya 100 juta. Tapi orang SP1 bilang, ini kita uang tidak cukup, kasih 50 juta saja. Baku tawar. Terus penentuannya yang pihak ketiga, polisi bilang, sudah ada baiknya kasih 10 juta saja karena dong punya uang tidak ada. Yang penting kan dong bertanggung jawab untuk masalah toh. Nah itu akomodasi. Ada pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Siapa di sini yang campuran, blasteran? Mama suku lain, bapak suku lain. Mana di bangkat tangan? Bapak suku lain, bapak dan mama beda suku begitu? Beda? Ada? Atau di sini semua punya mama di bapak Jawa? Tidak toh? Ayo, jadi yang mama campuran, mama lain, mama suku lain, bapak suku lain mana? Di bangkat tangan. Zaki, bapak mana? Bapak Jawa? Tidak tahu? Yo. Nah. Oke, turun tangan, terima kasih. Misalnya dia punya bapak Jawa, mama orang Pante atau mama orang Bugis, orang Makassar. Yo, ini namanya asimilasi. Asimilasi itu percampuran kebudayaan. Jadi bapak kawin di suku lain, nah nanti anak-anak tuh campuran dia kulit putih, kaki rambut keriting, nah iya toh, nah itu asimilasi. Pak Guru kasih singkat-singkat saja. Oke, ini ada video. Ini ada video dari bentuk kerjasama. Jadi kerjasama yang tadi Pak C seksi sanaris bilang itu apa? Gotong royong. Nah, kerjasamanya ada banyak. Ada kerukunan, ada bergaining, ada kooptasi, ada koalisi, ada ini apa? Ya, joint venture. Iya, joint venture. Ada yang tahu joint venture ini apa? Tidak tahu. Kalau kerukunan tahu? Contohnya kerukunan apa? Ya, kerukunan dalam beragama, kerukunan suku-suku Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda, gitu. Kemudian bergaining, oke. Pak Guru putar, kalian menyimak ya, kalian tonton. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu pinantu bersama, amal semua buat kepentingan
semua, keringat semua, buat kebahagiaan semua. Always untuk Aris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Sudah pura-pura tidak dengar saya. Menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei Sultan Hasan Al-Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan dua kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara tersebut, di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas dua fokus utama, yaitu perekonomian dan juga masalah tenaga kerja. Untuk masalah perekonomian sendiri disebutkan bahwa memang terjadi penurunan nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia, namun Retno Marsudi menekankan bahwa bukan volumenya yang turun, melainkan hanya nilainya saja. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan upaya negara untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sendiri bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berdiri pada tanggal 29 Desember 2003. Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB secara terbuka telah mendeklarasikan akan berkoalisi menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Untuk siapa calon presiden yang akan diusung, Prabowo Subianto telah menegaskan akan maju sebagai calon presiden 2024. Namun Muhaimin Iskandar menyebut saat ini dirinya dan Prabowo masih menjadi capres. Butuh masukan partai lain untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan nantinya. It's not a game. Of course it is. Debate is more intellectual love. This is my case, and this is my country. You are the last to speak to the Sultan of the Germany. How do you eat that? Not much. Good morning. Here, fast. You are not sure. Always thinking you are not. You know, Rebel? We are. Open the door. It's not very good. Medical technology, very good for study terrorists. Like this is why would the whole like this? Oke, selesai. Sampai di situ ada yang mau tanya? Tidak. Ada yang mau tanya? Tanya saja, tidak apa-apa. Kalau kalian tidak ada tanya, nanti Pak Guru yang tanya. Oh, tidak. Jadi yang video yang kalian tonton itu dari 1 sampai 5. Kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, joint venture. Kerukunan tadi itu bikin apa? Gotong? Gotong royong. Terus bargaining itu bikin apa? Ada yang masih ingat? Lupa toh? Apa-apa? Bargaining bikin apa? Berita, ayo, Pak C seksi dia bilang berita apa? Perdagangan. Presiden dengan? Yo, betul, presiden juga. Dia setara dengan presiden, dia perdana menteri, sama. Terus yang dikooptasi apa? Oh ini apa ini presiden angkat? Bukan itu di kedua, bargaining. Apa? Yo, betul, KPK. Terus yang keempat? Apa itu koalisi itu apa?
Prabowo. Calon presiden. Oh, yo. Terus yang kelima itu apa? Film. Oke. Oke, Pak Guru jelaskan. Yang pertama yang kerukunan. Kerukunan itu yang kerjasama itu. Kemudian yang kedua bargaining. Bargaining itu yang tadi apa? Lupa juga. Berita, ayo. Bargaining itu kerjasama bilateral. Kerjasama antara negara satu dengan negara lain. Ada perusahaan-perusahaan besar antara dua pihak. Kerjasama yang menguntungkan. Jadi Indonesia jual apa ke Singapura itu, terus Singapura juga jual ke Indonesia. Terus kooptasi itu yang KPK. Nah, jadi ada lembaga-lembaga di negara yang dia punya tugas untuk menjaga kestabilan. Nah, KPK itu tugas apa? KPK itu tugas apa? Pemberantasan korupsi, ya. Kalian sudah tahu berita yang terbaru yang Gubernur Papua? Oh, cuma ingat main Facebook, main IG, TikTok, mabar sekarang FF. Kamu sih main apa? FF kan Mobile Legend. Oh, FF kok. Yo, Pak Guru ini juga main game. Pak Guru main PUBG, tapi Pak Guru tidak main FF. Pak Guru main PUBG dengan email. Iya, buri kok. Tidak apa-apa. Tapi sama saja, intinya sama saja. Tujuan kita main game kan supaya refreshing kok. Jadi tadi apa ya? Polisi kan? KPK. Nah, berita terbaru Gubernur Papua. Kalian tidak tahu? Kalian mungkin belum dengar beritanya. Gubernur Papua, Lukas NMB. Tahu? Yang dia dapat tahan itu. Nah, Gubernur Papua Lukas NMB dituding korupsi dana sebanyak 3 triliun. 3 triliun. Itu sedikit kan banyak? Dia bunuh berapa? Coba setuju sih semua nih. 1 triliun itu 0 berapa? 0 berapa? 0. Berapa? Ini 12. Kalau 02 3 1.000 4 5 ini kalau hitung uang ini tahu ini. Terus satu lagi? Ya, 1 juta. Terus temen satu lagi? 10 juta. Terus temen satu lagi? 100 juta. Temen satu lagi? Satu apa? 1 miliar atau 1 triliun? Miliar apa triliun? Ya, 1 miliar. Terus satu lagi? Apa? Berapa? Ya, 10 miliar. Terus satu lagi? Satu lagi? Apa? Ya, betul. Jadi nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah itu. Ini Pak Guru sudah ajar matematika lagi nih. Tadi kita sampai di mana? Ayo. Lukas NMB dia korupsi 3 triliun. Kalian bayangkan uang banyak ini. 100.000 tuh kalian pakai beli apa? Top up diamond aja berapa paling banyak. Apalagi kalau 3 triliun, tele. Oh, itu jalan-jalan tuh gimana saja bisa. Keliling Afrika. Oke, lewat. Itu kooptasi. Jadi KPK punya tugas untuk menjaga kestabilan negara supaya jangan ada korupsi-korupsi begitu. Korupsi itu nanti belum tangkap, belum penjarakan. Kalau di Indonesia itu hukumannya cuma penjara. Tapi kalau misalnya di Malaysia itu hukum pancung. Hukum pancung ini digantung. Hukum pancung, iya, potong kepala kan? Iya, potong tangan. Terus di mana? Arab Saudi, kalau tidak di Cina, ke Korea Selatan, Korea Utara. Itu hukuman gantung. Cuma di Indonesia ini yang manja-manja saja. Jadi korupsi banyak. Kepala kampung korupsi, segala macam. Kita juga korupsi toh? Korupsi waktu. Di sekolah terlambat. Belum pulang sekolah suruh bolos. Ntar sakit bilang sakit, baru alasan bikin surat izin.
Oke, kemudian koalisi. Koalisi yang tadi itu. Pemilihan presiden. Ya, betul. Ya, koalisi itu partai yang satu bekerja sama dengan partai yang satu untuk mencalonkan dia punya kandidat. Contohnya Gerindra dengan apa? Perindo. Ya, berarti Pak Joko PDI. Itu banteng merah. Jokowi dong PDI toh? Jokowi. Nah, jadi Gerindra dengan Perindo, dorang memilih Pak siapa tadi? Prabowo. Nah, itu contoh koalisi. Atau bisa juga dalam lingkup sekolah, koalisi dalam lingkup sekolah. Misalnya Zaki dia mau naik ke OSIS. Nah, dia mesti cari dia pun calon. Siapa dia punya calon wakil siapa? Di kelas berapa misalnya? Nah, jadi kelas 7A dengan kelas yang berapa itu, dong bekerja sama supaya dukung Zaki misalnya. Atau Indah kah, siapa kah, gitu. Tidak apa-apa, saya mau menjadi OSIS, tidak apa-apa, bebas toh. Bebas. Yang kelima, joint venture. Joint venture itu kerjasama dalam bentuk menghasilkan karya. Sampai jam 8.40 toh. Joint venture itu kerjasama. Film yang tadi kalian nonton itu bagian dari kerjasama. Yang tadi ada bule-bule toh? Nah, itu bagian dari artis-artis luar. Ada juga sutradara yang berkolaborasi dengan sutradara Indonesia. Dulu bikin film Javahid. Javahid itu dia di tahun 2011 atau 12. Itu syutingnya di Jawa, di Borobudur. Ya, di Borobudur di mana? Jawa mana? Iya, Candi Borobudur itu di mana? Jawa mana? Di Jawa Timur. Jawa Timur. Siapa yang Jawa Timur di sini? Ayo, Pak Guru juga orang Jawa Tengah. Terhadap Guru gitu ya. Itu joint venture. Terus kerjasama juga dalam menghasilkan sesuatu. Misalnya kelas 7, misalnya ketua OSIS dengan wakil ketua OSIS bekerja sama, lalu orang bikin mading sekolah kah, atau bikin brosur, bikin baju kah, gitu. Geng-geng, banyak geng-geng. Kemudian akomodasi. Yang kedua, kerjasama yang kedua itu akomodasi. Akomodasi itu ada koersi. Koersi itu apa? Koersi itu prosesnya dilakukan karena adanya paksaan. Terus yang kedua, salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lain. Ini dia punya contoh gambar. Ini gambar apa? Kerja paksa. Kerja paksa. Ya, betul. Indonesia pernah kerja paksa kan tidak? Pernah. Dijajah oleh siapa? Belanda. Selain Belanda? Jepang, betul. Siapa di sini yang dijajah? Masih dijajah. Kau dapat jajah dari siapa? Siapa di sini yang di dalam rumah dapat jajah dari mama dan bapak? Tidak ada toh? Siapa dapat sayang? Tidak. Oh, tidak ada yo. Tapi mau ya. Kenapa Zaki? Iyo, tapi dengar, Pak Guru bilang orang tua marah, orang tua bikin baik pukul, itu bagian dari kasih sayang. Iya toh? Kau orang tua biasa apa? Pukul kamu apa? Menyapu. Rotan. Jadi, koersi ini proses kerjasama yang dilakukan tapi dengan paksaan. Ini contoh perbudakan di Afrika dulu. Ini orang-orang kulit hitam dikerja paksa sama orang kulit putih. Dulu kan ada perbedaan warna kulit. Itu koersi. Kemudian kompromi. Nah, kompromi ini biasa nih kalian nih. Kompromi itu adalah pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Satu pihak bersedia merasakan dan memahami pihak lainnya. Contohnya begini, dalam kelas di sini siapa yang pernah baku melawan, baku bakalain? Siapa? Siapa? Jadi dia tuh, jadi dua baku cekcok, baku ada pendapat, baku melawan, sampai satu ngambek-ngambek, mau bicara.
pakai acara ngambek-ngambek kayak ini. Ini dia ngaku-ngaku. Iya toh, ngambek tak mau makan lagi. Orang kasih uang dia tidak mau. Nah, iya. Nah, tapi dong dua yang mau kemana ini ada satu pihak yang mengalah. Ada satu pihak yang mengalah. Terus ada satu orang juga dia sebagai penengah. Misalnya tidak datang kas nasi yang berdua kan. Ini stop kamu kok kenal berapa? Yang satu ini dia masih tensi, dia masih emosi terus. Tapi yang satunya dia mengalah. Oh ya sudah, kas tinggal sudah. Oh ya sudah, aku betul sudah, ikut kok mau sudah. Nah, jadi satu mengalah. Itu namanya kompromi. Kemudian yang ketiga, arbitrasi. Arbitrasi itu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Arbitrasi diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak, suatu badan yang memiliki kedudukan tinggi dari pihak-pihak yang bertentangan. Jadi misalnya kalau dua-dua yang tadi tuh, siapa tadi? Tadi kan bilang siapa yang baku berkelahi tadi? Ah, iya, dua-dua berkelahi tadi. Terus tapi masih tahan prinsip, pokoknya masih baku melawan sampai baku tumbuh kayak ini. Habis baku cakar rambut. Kamu baku cakar rambut? Oh. Kamu baku cakar rambut sampai baku cubit kayak ini. Laki-laki kamu biasa baku berkelahi bagaimana? Baku cakar? Oh. Boleh yang tarik-tarik rambut siapa? Perempuan. Begini kayak ini. Main jambak. Iya. Itu baku melawan tapi tidak ada yang bisa kasih selesaikan dua. Nah terpaksa sudah mau pakai paspor datang. Kamu stop. Kalau kamu tidak stop berarti kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Nah itu ada pihak ketiga yang menyelesaikan. Itu namanya arbitrasi. Kemudian mediasi. Mediasi ini mirip sama arbitrasi dengan kompromi. Ada pihak ketiga juga. Tapi pihak ketiga dia tidak mengambil keputusan. Tadi kan dua baku melawan. Lalu pihak ketiga yang tadi arbitrasi, kepala sekolah yang ambil keputusan, toh? Yang kasih damai, kepala sekolah yang kasih keputusan. Tapi kalau mediasi, itu pihak ketiga tidak kasih keputusan, dia tidak ambil keputusan. Dia cuma mendengar saja, mendengar saja. Jadi dua yang ambil keputusan sendiri. Sudah, misalnya masalah yang orang dari orang SP, ada polisi datang. Terus dong baku tawar, polisi ada sebagai penengah saja, dengar saja supaya jangan kacau. Nah, tapi yang selesaikan masalah itu dua sendiri yang keputusan. Begitu. Ulangi deh. Oke. Kemudian akomodasi. Akomodasi itu ada konsiliasi, toleransi, limit dengan adjudikasi. Ah, ini siapa? Sambo. Yo, jangan dulu Sambo. Yang nomor 5 dulu. Konsiliasi. Konsiliasi itu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Ini contohnya seperti ini. Kemudian tinggal 10 menit lagi. Toleransi ini hidup berdampingan, saling menghargai orang lain, menghargai orang lain punya agama yang lain, suku-suku yang lain. Jadi tidak saling membuli, tidak saling menjatuhkan. Itu namanya toleransi. Kemudian stalemate ini pihak-pihak yang bertentangan memiliki kekuatan seimbang, berhenti pada titik tertentu melakukan pertentangan. Ini contoh Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Utara dan Korea Selatan itu dua negara yang tidak cocok sama sekali, yang musuh bebuyutan. Nah, dua suka berperang. Nah, tapi dengan adanya stalemate, dua gencet senjata, dua cari perdamaian. Kemudian yang ke-8, adjudikasi atau pengadilan. Ini siapa? Sambo. Yo, Sambo. Sambo itu dikasus apa? Pembunuhan. Yo, betul. Ya, siapa sini yang punya cita-cita jadi polisi? Kamu jadi Sambo lah. Oh, kamu polisi. Ingat, kalau misalnya suatu saat siapa di antara kalian dengan Pak Undang, siapa di antara kalian yang nanti mau jadi polisi? Kan kita di sini mungkin SMP, oke, saya punya cita-cita polisi, saya punya cita-cita dari lain. Tapi
5 tahun, 10 tahun kemudian kita tidak tahu. Oh, dia tiba-tiba jadi polisi, itu tidak tahu tuh. Nah, nanti saat kalian jadi polisi, usahakan jangan jadi Sambo. Sudah dengar? Ya toh, jadi polisi yang baik, yang bisa menolong orang lain. Nah, yang berikut asimilasi. Asimilasi itu ada toleransi, persamaan unsur dalam kebudayaan, kemudian saling menghormati dan menghargai kebudayaan orang lain, perkawinan campuran. Nah, itu bagian dari asimilasi. Nah, yang tadi Bang Guru bilang tuh, ini kawin campuran. Bi, kenapa kamu bisa tahu? Ali, ini nih orang Cina ini. Kok tahu ini orang Cina? Baru yang satu ini dia orang Afrika. Tapi ini mungkin kalau di Indonesia di kita di Indonesia ini mungkin hal yang aneh. Tapi di luar negeri, saat kalian besar nanti baru kalian tahu. Di luar negeri itu hal yang biasa. Ini yang lo bilang namanya cinta, toh? Tuh, ini namanya cinta. Cinta itu tai kucing juga secoklat. Iya toh? Yang namanya cinta itu dia menerima kekurangan orang lain. Dia padanya. Itulah namanya cinta sejati. Dia bersedia menerima kekurangan orang lain. Sama seperti kalian punya bapak dan mama. Bapak dan mama mungkin punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi bapak bisa mencintai mama padanya, iya toh? Begitu juga bapak bisa mencintai mama mencintai bapak. Itu pergaulan campuran. Ini, kalian tahu ini apa? Tahu. Ini apa? Kebudayaan. Bukan, ini apa? Kain. Sarung, kain, gitu. Nah, kain dari Sabang sampai Merauke itu punya kain berbeda-beda. Orang Timur punya kain beda dengan orang Jawa. Orang Jawa punya kain beda dengan orang Ambon. Beda-beda. Ada bentuk-bentuk motivasi, dia punya motif. Orang Toraja juga punya kain, ada toh? Ada. Beda-beda. Kemudian sikap toleransi. Ini ada pendeta, ini ada Pak Ustaz, ini ada Hindu, ini siapa? Hindu bilang apa ya? Biksu. Iya, biksu toh? Biksu. Nah, itu. Jadi agama-agama itu hidup saling berdampingan. Indonesia ini negara yang majemuk, yang beraneka ragam. Dari Sabang sampai Merauke itu ada berapa agama? 3. Berapa? Ayo kamu cari situ nanti. Kamu cari situ. Oke. Ayo nanti kamu cari. Sudah? Tadi itu yang satu tuh kerjasama. Sekarang yang kedua nih yang disosiatif, yang negatifnya. Oke. Yang tiga yang disosiatif ini ada 3 bentuk. Yang pertama kompetisi, kemudian kontroversi, lalu pertentangan atau konflik. Nah, yang pertama kompetisi. Ini gambar apa? Lari. Terus ini? Bulu tangkis. Kalau misalnya yang lari ini kompetisinya antar orang atau antar kelompok? Antar orang, betul. Jadi masing-masing berjuang untuk dia punya kemenangan, toh. Kalau yang ini? Betul, bisa orang, bisa kelompok. Kalau orang bisa orang itu yang ini satu orang itu namanya tunggal bulu tangkis tunggal putri tunggal putra. Kalau misalnya yang campuran, nah itu baru kelompok, gitu. Ini kelompok atau orang? Ini apa jadi? Ini bola voli apa? Basket, ya. Basket itu kompetisi antar kelompok, kelompok yang satu. Ini apa? Bukan Ronaldo. Ini apa? Bola kaki, ya. Itu antar kelompok atau? Ya, ini namanya kompetisi antar kelompok dan antar
pribadi. Ya, kompetisi pribadi, kompetisi kelompok. Yang B ini kontravensi. Ini biasa. Anak-anak SMP ini biasa bikin kontravensi. Kontravensi itu adalah sikap yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contohnya begini, dalam kelas itu biasa, ini anak-anak SMP, semua orang biasa. Ini yang orang bilang tukang cerita-cerita orang, ini begitu nih. Gosip. Nah, itu. Ini. Dong ini suka cerita-cerita ini. Nah, di kelas ini biasa gosip kan tidak? Sering. Yo, perempuan ini begitu dah. Lo kalau duduk 1, 2, 3 orang. Ini, lo semua cerita satu, gitu. Kalau laki-laki dong apa? Tidak. Oh iya. Laki-laki juga. Laki-laki tuh Pak Guru kasih tahu. Pak Guru juga laki-laki, jadi Pak Guru kasih tahu. Laki-laki punya rahasia tuh begini. Kalau perempuan kalau duduk 1, 2, 3 orang, 4 orang, lo pasti bilang, satu bukan ini tapi saya malu-malu. Iya tuh, saya punya masalah tuh begitu. Dia itu tuh kalau di sekolah tuh dia tak pernah mandi. Dia tuh baca tuh anak kelas 7B. Nah, perempuan kan biasa duduk sama-sama cerita-cerita begitu. Tapi kalau laki-laki duduk sama-sama langsung jangan bisa merokok lagi nya. Duduk sama-sama baru yang satu mau curhat. Pasti kau tahu kan tidak? Satu naksir perempuan yang sana itu. Jadi laki-laki dong kalau duduk sama-sama itu biasa dong cerita perempuan yang lo suka. Nanti ini sudah kau tidak nanti bantu bicara. Iya, biasa laki-laki itu begitu. Duduk sama-sama, tidak tahu kalau kalian SMP atau mungkin nanti kalian kelas 3 kan, duduk sama-sama mengkosong kok. Pasti kau tahu perempuan yang saya tembak dia tapi dia tuh laksa. Yang satu lagi dia bilang, saya juga kemarin naksir dia tapi kok tanya duluan jadi. Itu kontravensi. Nah ini biasa nih laki-laki tuh mau ini. Pertentangan atau konflik. Yang pertama, Pak Guru berharap semoga dalam kalian punya keluarga tidak ada konflik. Tidak toh? Oke. Jangan, tidak boleh ada konflik dalam keluarga. Kalau kalian punya mama, kalian punya kakak, itu harus hargai toh, orang tua hargai. Pak Guru mau bilang ini, Pak Guru punya mama sudah almarhum. Pak Guru waktu mama masih ada itu, saya paling nakal sekali. Tapi Pak Guru besar sekarang, Pak Guru nakal sama kalian. Di SMP juga Pak Guru laki-laki, Pak Guru juga nakal. Pak Guru mama itu, kalau suruh Pak Guru tuh, tidak pernah Pak Guru mendengar. Pak Guru mama suruh melawan terus, kadang lari dari rumah. Tapi saat mama meninggal, baru Pak Guru sadar itu kehilangan seperti apa. Saat dulu orang tua suruh kita melawan, nanti saat orang tua sudah tidak ada, baru kita sadar oh ternyata ini kehilangan. Kenapa dulu saya tidak ikut mau kata-kata? Kenapa dulu saya tidak main sama-sama mama, dengan mama? Sekarang mama tidak ada, baru menyesal. Jadi selagi kalian punya orang tua masih ada, dengar, jangan sampai kalian suatu saat baru menyesal. Aduh, mama nih kenapa dia tidak ada? Dulu coba saya dengar dia kata-kata kan. Itu tuh nanti kadang kita jadi cemburu. Orang lain dong bisa main sama-sama dong mama, bapak. Siapa sih yang punya orang tua sudah meninggal? Toh, perasaan bagaimana toh? Mama atau bapak tidak ada? Bapak. Pak Guru juga rasakan itu. Pak Guru mama meninggal waktu SMA. Kadang tuh rasa cemburu, Jaki. Itu rasa cemburu. Kalau misalnya kita lihat dia punya bapak main sama-sama dengan dia, bisa fokusin aja, duduk main game sama-sama, cerita sama-sama. Kita tuh cemburu sekali, iri hati. Aduh, kenapa saya tidak bisa macam begini? Sama bapak sudah begini duluan. Jadi usahakan jangan ada konflik dalam keluarga. Harus saling sayang satu sama lain, iya toh? Ini, kemudian kedua, tawuran. SMP sini biasa tawuran di SMK. Iya. Kamu udah pukul, udah bonyok. Kamu dia cerita-cerita. Iya toh?
Atau SMP biasa turun di mana? Tidak pernah. Oh, tapi ada. Oh, kamu enak sekali, kamu sabar. Kamu coba kamu anak sekelas itu lah. Kamu berani kan tidak? Dong dong kelore kunci pipa, kunci Inggris kamu picak ke bawah. Jangan, usahakan jangan ada konflik. Tapi di Jawa sana di provinsi-provinsi luar tuh konflik terus. Dulu Pak Guru punya SMA dengan SMK, Pak Guru SMA, ada Pak Guru punya sekolah itu SMK, biasa tawuran. Pak Guru punya bapak polisi, Pak Guru pernah di sekolah pakai sepatu polisi. Pas tawuran itu, Pak Guru pernah injak satu orang, injak dia injak begini, di dada sini. Tapi itu tidak mati. Itu kenakalan remaja. Boleh nakal, yang penting jangan kurang ajar. Pak Guru punya prinsip itu. Boleh nakal, yang penting jangan kurang ajar. Tahu bedanya? Tidak tahu. Nakal boleh, intinya kenakalan remaja itu wajar-wajar saja. Itu tahap yang dimana kalian lewati. Tapi jangan kurang ajar. Kurang ajar itu tidak baik. Itu. Nakal boleh, tapi jangan kurang ajar. Lebih kasarnya tuh apa? Biadab. Nah, itu kasarnya. Nakal boleh-boleh saja. Oke. Kalian tahu Menteri Perikanan yang dulu. Menteri Susi itu dia cuma tamatan SMP, tapi dia bisa jadi menteri. Bayangkan. Oke, itu semua apa feedback. Ini konflik antar kelas sosial. Nah, ya betul. Ini demo orang-orang yang demo dengan pemerintah. Lalu ini ada ini namanya barakuda. Tentara punya ini, polisi. Ya, seperti BBM naik. Iya. Oke, satu orang kalau baca kita punya kesimpulan di hari ini. Siapa yang baca? Yo, yang dekat Caca. Oke. Caca, baca dulu ini, terus ini, terus ini, terus ini. Perbedaan antara proses asosiatif dan proses disosiatif, baik proses asosiatif maupun proses disosiatif merupakan bentuk kerjasama. Proses asosiatif merupakan bentuk hubungan yang tidak sama. Proses disosiatif mengarah pada hal yang bertentangan. Ya, jadi ini kesimpulannya. Jadi dua-dua ini sama-sama asosiatif dengan disosiatif. Ini sama-sama kerjasama. Hanya saja asosiatif itu kerjasama yang baik, sedangkan disosiatif itu kerjasama yang tidak baik, itu pertentangan, konflik. Bisa membedakan? Bisa. Oke. Oke, sekarang Pak Guru kalian bagi kelompok. Bagi kelompok 24 orang semua ya. Berhitung dari 1 sampai 4 saja, iya. Mulai dari Chandra itu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Belakang. 1. Oke. Yang 1 cari 1 di sini, yang 2 di sini, yang 3 di belakang, yang 4 di belakang itu. Oke, sekarang. Ya, cepat-cepat kita punya waktu semua habis. Yang 1, 2, 2, 3, 3, 4.
Sudah istirahat. Sudah istirahat kok, sudah istirahat. Yuk, yang dulu kita masih Iya, Pak. Di mana? Di bapak. Oh, ranjit. Itu ada air. Di pasar loh, enak. Oke, perhatikan. Pak Guru jelaskan cepat supaya kalian bisa istirahat. Jadi kalian punya tugas, tadi Pak Guru sudah bilang, minggu depan kita akan buat scrapbook. Scrapbook. Pak Guru, di sini jadikan bagus kan? Lumayan.
Nanti kalian akan bikin begini. Scrapbook. Ini contoh scrapbook. Jadi, sabar. Kalian punya tugas, teori aku bilang. Kalau guru punya, kalian punya tugas, kalian nanti ya kalau bisa buka YouTube nanti kalian di rumah nonton YouTube, bikin scrapbook itu kayak gimana. Terus ya kemudian carilah foto-foto tentang bentuk interaksi sosial, antara lain kerjasama, toleransi, mediasi, koersi, kompetisi, asimilasi, konflik. Entah itu kalian mau foto di rumah kah, yang penting itu bentuk-bentuk ini. Kompetisi, lihat orang main volley di mana, orang balapan sepeda kan, bawa motor, berfoto, boleh foto. Atau kompetisi bisa dalam bentuk game atau online, mabar-mabar itu. Boleh, tidak apa-apa, by one kan, kamu boleh. Cari foto-fotonya, dengar. Foto-fotonya kalian cari, kalian simpan. Nanti minggu depan hari Sabtu Pak Guru akan bawa printer juga. Lalu Pak Guru bawa kita print sini. Terus konflik. Entah nanti kalian bikin konflik kalian mau bikin foto saya tuh. Kalian bikin tarik rambut ya perempuan, laki-laki rasa mau pukul, bikin foto, terserah. Kalian bikin foto sendiri bisa. Terus cari foto di internet juga bisa. Kumpul foto-foto itu, minggu depan bawa kita bikin di sekolah. Foto-foto itu, ini foto-fotonya. Bahan-bahan yang akan kalian bawa, kalian siapkan. Gunting, kertas manila, tahu kertas manila? Ya, kertas manila, bahan rem. Dan kertas, yo. Nanti yang lainnya ada dia punya hiasan-hiasan, nanti Pak Guru coba cari. Masing-masing kelompok kalau bisa ya 2 atau 3 gunting kan, toh. Semua Pak Guru harus bekerja sama. Jadi kumpulkan foto, minggu depan baru kita kerja. Jadi perhatikan ini contohnya seperti ini. Kalian akan bikin begini tapi tentang interaksi sosial. Itu kayak begini yo. Nanti bagi tugas, entah itu laki-laki dia pembagian ukir-ukir huruf kah, toh macam itu gunung Eiffel. Laki-laki punya tugas dia gunting kah, ukir, bikin cetak-cetak huruf, ya gambar.
itu ada bahan aja toh. Kalian bisa baca. Dia punya pengertian itu kalian bisa tulis di kertas toh. Yang punya tulisan bagus bisa tulis. Nanti kalian pulang nonton di YouTube toh. Cara-cara bikin dia bagaimana? Jadi yang punya gunting di rumah bisa bawa, yang penting jangan bawa gunting rambut. Jangan bawa gunting rumput, gunting seng. Ingat bawa lem kertas ya, jangan kalian bawa lem pipa. Kalian kan bawa lem pipa lagi. Lem fox ya, mau isap berapa? Mau isap lem. Ayo, kamu tak mau istirahat? Ayo, tuh makanya itu orang kasih cepat. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, dengar, LKPD itu kalian baca, tulis nama kelompok, tugasnya di situ ada toh? Ada tugas tugasnya itu sedikit. Ini di halaman belakang itu. Nah, itu ada tugas toh. Kalian baca baik-baik baru kerjakan. Minggu depan kumpul dan presentasikan. Hari Sabtu depan. Jadi hari Sabtu depan kalian presentasikan ini, terus baru kita buat scrapbook. Oke? Jadi kalian bisa bagi tugas kali. Siapa yang mau gunting, bawa gunting, siapa yang mau lem. Oh? Oke, itu saja. Ingat nama-nama kelompok, anggota kelompok. Kembali kita tempat dulu. Sudah, kembali. Tidak apa saja. Ini Pak Guru punya praktek. Kalau kalian panggil nanti mau nanya-nanya soal tugas bagaimana
bagaimana? Silakan bisa. Pak Guru penamanya. Pak Guru penama juga susah jadi. Pak Guru setengah mati. Nah, itu. Saya panggil bebas. Sembarang aja. Panggil Marlis juga bisa sembarang aja. Yo. Tidak apa-apa. Oke, sudah. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ingat, kalian punya tugas. Kalian bisa kerja sama-sama di rumah, toh? Nah, ingat. Yang tentukan jangan lupa tentukan ketua kelompok siapa supaya ketua kelompok bisa bantu untuk itu teman-teman koordinir anak-anak teman-teman. Ingat saling bantu ya, saling bantu. Kalau yang kelompok yang kalau tidak ada punya gunting lem, kalau bisa hari Jumat kasih tahu Pak Guru supaya Pak Guru siapkan. Kalau misalnya kalian sudah kumpul lalu belum ada gunting lem, kalian kasih tahu supaya Pak Guru bawa dari kota. Iya, di kota. Iya. Jadi itu saja Pak Guru sampaikan. Pak Guru berharap semoga pembelajaran hari ini tidak membosankan, menyenangkan buat kalian. Ya. Nanti pertemuan-pertemuan berikut Pak Guru akan coba untuk kasih materi pembelajaran yang lebih seru lagi. Itu saja pembelajaran kita di hari ini. Nanti ingat, LKPD itu tugas, itu kerja di rumah. Nanti Pak Guru akan ambil nilai sebagai bentuk evaluasi. Nanti siang baru pulang berdoa, toh? Oke, itu saja anak-anak. Terima kasih kepada Pak Guru. Sama-sama anak-anak. Terima kasih juga. Yo,